Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan ke junjungannya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembahasan yang sedang kami lakukan ya untuk saat ini, yaitu diklat pembelajaran mendalam. Mungkin di sini bukan maksud untuk menggurui, bukan juga maksud untuk mengajari, hanya saja kami akan menyampaikan hasil pembelajaran kami mungkin ya sedikit. Apa yang kami temukan selama pelatihan ini mungkin bisa dibagikan kepada ibu dan bapak sekalian. Supaya lebih bersemangat, mungkin boleh kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Boleh berdiri semua ibu bapak. Ya, boleh dipersilakan duduk kembali ibu dan bapak. Ya baik, kita mulai saja ke materi penimbasan yang akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya, supaya lebih semangat, kita tepuk fokus dulu ibu dan bapak. Sudah pada tahu? Belum. Oh, ya. Ya, kalau saya bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Karena tidak hanya anak-anak saja, mungkin ketika kita pun masih perlu fokus ya. Coba saya cek dulu kefokusan ibu dan bapak ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sepertinya masih pada fokus ya. Kita mulai saja. Ya, fokusnya 2 Bu. Kalau 1 itu setengah fokus. Ya, mungkin di sini ibu dan bapak sudah pernah mendengar atau bahkan ada yang sudah tahu ya tentang pembelajaran mendalam. Yang pertama, apa itu pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam itu yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Nah, apa bedanya pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang biasa? Nah, mungkin di pembelajaran mendalam ini anak dituntut untuk lebih aktif dan pembelajaran lebih berpusat pada anak sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna. Seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan dari pembelajaran mendalam yang lebih spesifiknya di sini, pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Dan yang kelima, mampu berkomunikasi
secara efektif. Nah, tentunya ini sesuai dengan 8 profil lulusan ya, Bapak. Jadi tujuan pembelajaran mendalam ini lebih berfokus ke 8 profil lulusan. Nah, kemudian ada juga kerangka kerjanya seperti apa. Yang pertama tadi ya, tujuannya berpaku pada dimensi profil lulusan. Kalau di kurikulum Merdeka yang sebelumnya kan ada 7 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk di pembelajaran mendalam sekarang diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap yang Tuhan Yang Maha Esa, berkewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian seperti apa kerangka pembelajarannya? Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi ini itu nanti ada di, kalau yang dulunya RPP, kalau sekarang namanya RPM. Jadi rencana pembelajaran mendalam, isinya nanti ada ini untuk lebih jelasnya nanti ya. Kemudian selanjutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi ada 3 tahap pengalaman belajar, yaitu yang ini ya, 3 ciri khas dari pembelajaran mendalam. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Kalau kita kan mungkin di pembelajaran sebelumnya sudah tidak asing dengan berkesadaran, sudah tidak asing dengan bermakna ya, karena sudah biasa gitu kalau belajar berkesadaran dan bermakna. Tapi untuk yang menggembirakan, di sini ditekankan menggembirakan kalau di pembelajaran mendalam ya. Jadi bisa pakai berbagai metode, media, ataupun permainan dalam pembelajaran supaya lebih menggembirakan. Nah, tadi kan sudah disebutkannya 8 profil lulusan yang merupakan pengembangan dari profil pelajar Pancasila. Nah, ada apa saja di sini? Yang pertama masih sama ya. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu masih sama seperti 7 profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada kewargaan, mungkin yang dulu itu nasionalisme kalau nggak salah ya. Jadi diganti oleh kewargaan sekarang mah. Nah, yang ketiga kreativitas. Kreativitas tuh ada ya dulu juga ya. Kemudian yang keempat penalaran kritis, ada juga. Kelima kolaborasi, mungkin kalau dulu gotong royong ya disebutnya. Nah, sekarang mah namanya adalah kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemandirian. Mandiri mah ada ya? Ada. Kemudian nah ini yang baru, ini ada dimensi kesehatan. Mungkin di pembelajaran mendalam ini lebih ditekankan kepada kesehatan anak juga ya. Contohnya kesehatan mental dan fisiknya tentunya. Kesehatan makanan juga mungkin diadakannya MBG. Dan terakhir yaitu adanya komunikasi. Kalau dulu ada tidak? Nggak ada ya, berarti ini juga baru. Nah, komunikasi di sini anak dituntut supaya aktif gitu ya, berkomunikasi dengan teman maupun gurunya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tepuk tangan dulu tuh. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya biar konsentrasi kita kembali, kita akan melakukan dulu ice breaking ya. Ya, kita berdiri dulu. Ya.
Sudah siap untuk menerima materi selanjutnya? Nah, di sini tentang prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi kita sebagai guru sekarang dituntut untuk mengajar yang menggembirakan kepada anak-anak. Jadi jangan yang jenuh, monoton seperti itu ya. Berkesadaran. Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Nah, yang selanjutnya tentang bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, contohnya yang ketiga itu adalah menggembirakan. Contohnya dalam pembelajaran seperti barusan ya ibu-ibu, kita adakan ice breaking dulu. Jadi saat kita sudah mulai mengantuk apa-apa, jadi konsentrasinya hadir kembali seperti itu. Nah, pengalaman belajar di sini ada tentang memahami. Tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Dan semua itu harus diaplikasikan. Pengalaman belajarnya menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Selanjutnya itu yaitu merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara belajar mandiri. Kerangka pembelajarannya yaitu ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi guru sekarang itu dituntut untuk mengikuti zaman, menggunakan pemanfaatan digital gitu. Jadi kali-kali kita itu bisa menggunakan nah seperti itu ya. Peran guru menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Dan yang terakhir, menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman, seperti itu. Pembelajaran mendalam, masa depan berkualitas. Jadi kita itu ditekankan untuk menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, dan membentuk lulusan berdaya saing global dan berakal pada nilai luhur. Mungkin selanjutnya akan kembali lagi ke rekan saya. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam pembelajaran mendalam ini mungkin anak lebih ditekankan kepada pengalaman belajarnya, ya. Jadi ada bedanya ibu dan bapak ketika misalkan kita mengajar dengan metode yang ceramah saja atau metode yang hanya itu saja, dengan misalkan kita memberikan pembelajaran melalui misalkan permainan, melalui nyanyian, melalui atau sekarang ada yang namanya word wall, bisa digunakan ya sebagai kuis seperti itu. Anak-anak bisa lebih belajar secara bermakna gitu, jadi diingat terus oleh anak. Pelajaran pun bisa lebih
masuk ke dalam dunia anak seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh tentang apa saja? Jadi untuk di RPM-nya juga mencakup ada nanti boleh sebentar. Tapi ada sih, tapi belum selesai. Ada bedanya sebenarnya. Jadi nanti mah tidak ada RPP. Ya, jadi RPM Kita sudah menggunakan sekarang ada udah ganti RPM Bu. jadi namanya RPM bukan RPP. Jadi beda namanya aja. meskipun yang belum ikut diklat seperti kita kan mereka belum mengenal ya pelajaran mendalam. Mereka masih menggunakan RPP juga mungkin. Kalau yang sudah kita mengenal pelajaran mendalam, yang sudah diklat, baru itu. Ya makanya diadakan pengimbasan Bu supaya tahu gitu. Ini ada walaupun belum sedikit apa ya. Contohnya seperti ini, jadi sama ya, identitas masih sama seperti biasa. Kemudian, nah di sini ada dimensi profil lulusan. Jadi dicantumkan dulu kan ada profil pelajar Pancasilanya apa. Nah sekarang itu dimensi profil lulusannya. Misalkan di pembelajaran ini saya ngambilnya 4 dimensi profil lulusan seperti itu. Terus seperti biasa ada juga capaian pembelajaran umumnya apa, masih sama ya, CP ada. Kemudian tujuan pembelajarannya, oh ya untuk ciri khas di pembelajaran mendalam ini peserta didik diganti dengan kata murid. Jadi tidak ada kata peserta didik, jadi adanya murid. Waktu kita zaman ke SP yang harus CBS kan Nah terus ini ada yang baru. Setelah tadi tujuan, ada juga praktik pedagogis yang tadi isinya itu terdiri dari model pembelajarannya apa. Jadi kemampuan pedagogis kita sebagai guru gitu, mau milihnya model pembelajarannya apa, pendekatannya apa, strateginya apa, dan metodenya apa. Nah di sini ada ciri khas ya, pendekatannya memilihnya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian selanjutnya ada juga lintas disiplin ilmu, mungkin baru ya. Jadi seperti kalau dulu mah tematik ya. Jadi kalau tematik mah kan misalkan tema 1 terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seperti itu. Kalau sekarang disebutnya adalah lintas disiplin ilmu. Contohnya ini dalam pelajaran IPAS, tapi ada lintas disiplin ilmunya. Misalkan bahasa Indonesianya tentang penulisan EYD-nya gitu. Terus matematika tentang perbandingan jumlahnya, itu kan masuknya ke matematika seperti itu. Selanjutnya ada juga kemitraan pembelajaran. Di sini apa kemitraan pembelajaran teh? Yaitu kolaborasi. Ya, jadi kolaborasinya itu dengan siapa saja yang berkolaborasi gitu. Di sini ada mungkin guru kelas ya, karena kan belajar teh bersama guru pastinya ya. Terus teman sebaya antar kelompok seperti itu. Terus orang tua juga kan kita misalkan ngasih PR teh kita pasti kerjasama kan dengan orang tua gitu, meminta bantuan anak, dibimbing di rumah. Nah itu juga dijadikan kemitraan. Terus ada juga lingkungan belajarnya terdiri dari ruang fisik, misalkan meja dikelompokkan gitu. Jadi yang terlihat secara fisiknya seperti apa. Kemudian budaya belajar mah seperti keaktifan, kemudian motivasi belajar peserta murid seperti itu ya. Terus di sini ada bagian pemanfaatan digital juga. Nah, disebutkan misalnya ibu dan bapak memakai apa pemanfaatan digitalnya.